Ya, materi kita hari ini yaitu pengantar terkait dengan ekonomi kelembagaan atau institutional economics. Nah, di sini mungkin teman-teman masih asing. Apa itu ekonomi kelembagaan? Yang teman-teman tahu selama ini atau saudara-saudara tahu selama ini mungkin ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, kemudian ekonomi moneter, seperti itu ya. Ya memang ini sebenarnya bukan ilmu baru. Namun di Indonesia masih sangat jarang yang mengkaji terhadap ilmu ekonomi kelembagaan. Banyaknya ekonomi kelembagaan ini dibahas pada negara-negara seperti Jerman, wilayah-wilayah Eropa, ataupun di Amerika sendiri juga sering dibahas. Apa itu ekonomi kelembagaan? Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu ekonomi kelembagaan? Ekonomi kelembagaan itu ialah ilmu yang mencoba mempelajari ekonomi secara holistik atau melalui sudut pandang yang luas, tidak hanya mengenai perspektif ekonomi. Ekonomi kelembagaan, jika secara definisinya, ialah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan atau rule of the game berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang efisien. Nah, apa maksudnya di sini? Teman-teman pasti bertanya, apa perbedaan antara kelembagaan dan lembaga? Ada yang tahu? Teman-teman di sini? Ya. Perbedaan antara lembaga dan kelembagaan adalah jika lembaga itu adalah organisasi atau sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan jika kelembagaan ialah seperangkat aturan yang berada dalam lembaga itu sendiri. Nah, di sini sudah tahu ya teman-teman perbedaannya antara lembaga dan kelembagaan, supaya teman-teman tidak bingung di berikutnya. Karena ketika teman-teman tidak paham di depan sini, maka efek ke belakangnya teman-teman akan sulit untuk memahami materi. Nah, di sini mengapa dianggap memiliki peran yang cukup baik dan juga peran yang bisa membuat ekonomi itu menjadi efisien? Dikarenakan ekonomi kelembagaan itu mencoba melihat dari berbagai perspektif. Berbagai perspektif itu maksudnya seperti apa? Jadi berbagai perspektif itu bisa melihat dari sisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Jadi bahwa ekonomi itu tidak melulu dipandang tentang bagaimana tingkat suku bunga, inflasi, dan sebagainya. Karena memang ekonomi kelembagaan ini adalah ilmu yang multidisiplin. Jadi bagaimana menyelesaikan problem ekonomi itu tidak hanya dari perspektif ilmu ekonomi, tapi juga dari perspektif yang lain. Nah, di sini ada institusional lama dan juga new institutional economic. Nah, apa ini kira-kira? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kenapa kok ada yang baru? Kenapa kok ada yang lama? Kayak gitu ya. Nah, kita lanjutkan materinya. Itu lahir dari kritikan seorang ahli ekonom yang bernama Thorstein Veblen. Nah, dia di sini itu mengkritik tentang pendapat-pendapat dari ekonom aliran klasik neoklasik. Veblen di sini menganggap pendapat-pendapat teori-teori mereka itu cukup lemah dengan asumsi-asumsi yang mereka buat. Contohnya seperti yang ada di slide. 1. Motif ekonomi melatar belakangi setiap kegiatan. Setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untung dan rugi. Menurut Veblen, tidak seperti itu pada fakta yang berada di lapangan, bahwa orang berkegiatan itu tidak melulu tentang motif ekonomi, tidak melulu tentang rasional untung rugi. Nah, contohnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, contohnya misal seperti ini. Ketika seseorang membeli, katakanlah, jam bermerek, harganya mahal, akan tetapi justru harganya semakin mahal. Kenapa? Permintaannya juga semakin naik. Contohnya artis-artis sekarang gitu, mobil mewah.
harganya semakin tinggi, tapi kenapa juga peminatnya juga semakin tinggi? Nah, disitulah Veblen memandang bahwa tidak melulu tentang motif ekonomi. Jika motif ekonomi, ya kan, hukum permintaan penawaran apa? Ketika harga naik, permintaan turun. Tapi faktanya tidak. Nah, disinilah terdapat peran hal-hal di luar ekonomi. Misalnya, prestis, gengsi, strata sosial, faktor perasaan, dan sebagainya. Nah, seperti itulah faktor-faktor yang melatar belakangi orang berkegiatan. Jadi tidak bisa kita pukul rata semua itu pasti kegiatannya karena faktor ekonomi. Dan di situ juga orang tidak memikirkan untung dan rugi. Ya kan? Kalau dipikir rugi dia membeli barang dengan harga segitu, mungkin dengan produk lain dia bisa mendapatkan jam yang lebih banyak dengan durability yang sama, atau juga dengan mobil yang lebih banyak, seperti itu. Itu adalah kritik Veblen terhadap klasik neoklasik yang dipandang bahwa semua orang berkegiatan itu karena faktor ekonomi. Atau mungkin ini ada di hukum Islam dan ekonomi Islam dan konvensional. Kalau di ekonomi konvensional bahwa teorinya adalah homo economicus. Setiap manusia kegiatannya adalah untuk kegiatan ekonomi. Manusia adalah makhluk ekonomi, seperti itu. Sedangkan jika di ekonomi Islam ialah homo islamicus, di mana seorang atau manusia itu berkegiatan ya untuk fitrahnya kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, bukan untuk kepentingannya diri sendiri. Kalau ekonomi kan lebih condong ke untung ruginya dia diri sendiri. Misal kalau di ekonomi Islam, zakat itu juga untung, bukan rugi. Kalau di ekonomi konvensional bisa dikatakan, loh ngapain mengeluarkan dana-dana sosial, itu bisa memberikan dampak kerugian, misal pada perusahaan dan sebagainya. Nah, itu berbagai perspektif pandangan ya. Kita kembali ke materi kita, ekonomi kelembagaan. Nah, kemudian ada mendahulukan kepentingan diri sendiri, self-interest. Kemudian persaingan akan meningkatkan efisiensi. Pada faktanya, persaingan itu tidak melulu meningkatkan efisiensi. Ya, benar. Secara angka itu akan meningkatkan efisiensi. Tapi secara nilai sosial itu belum tentu. Misal, kita kebutuhan bawangnya kurang dalam negara, kita masukkan impor. Nah, impor yang tanpa regulasi, yang persaingan yang kita lepaskan, itu akan justru membuat misal petani bawang kita lemah gitu. Akhirnya justru akan mendegradasi ekonomi nasional. Kita tidak mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Oleh karena itu perlu diregulasi. Oke, impor tapi perlu diregulasi. Nah, disitulah peran dari ekonomi kelembagaan. Kemudian ada private property right, merupakan sebuah keharusan. Karena di sini bahwa hak kepemilikan itu mungkin dipandang tidak perlu terkadang. Pada faktanya hak kepemilikan itu sangat perlu untuk meningkatkan perekonomian nasional, untuk menghindari biaya-biaya yang tidak terduga. Misal ada konflik tanah. Nah, itu konflik tanah itu kan juga akan menimbulkan biaya dari konflik itu sendiri, dari perebutan hak cipta misalnya, kan sering ya terjadi di Indonesia. Contohnya musik, ya kan, efeknya ketika banyak CD dibajak, lagu-lagu, efeknya adalah banyak orang yang malas untuk membuat lagu, membuat karya seni dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, teori ekonomi klasik mengabaikan faktor-faktor sejarah, sosial, dan kelembagaan dalam membangun struktur ekonomi. Nah, sedangkan pada faktanya, sejarah, sosial, kelembagaan itu sangat berpengaruh dalam membangun struktur ekonomi. Contohnya, di Jerman, itu ketika seseorang memiliki lahan pertanian, itu tidak bisa langsung, misal anaknya 4, tidak bisa langsung diwariskan kepada 4 anaknya, karena itu adalah lahan produktif. Sehingga ketika ingin diwariskan, itu bisa berupa profit, pembagian untung, tapi lahan itu tetap
sebagai lahan pertanian, tidak dialihfungsikan. Atau jika ingin dialihfungsikan, dia harus mengurus kepada pemerintah, kemudian akan diperhitungkan untuk digantikan tanah yang lain atau kemudian dibeli oleh pemerintah, sehingga lahan pertanian itu tetap menjadi lahan pertanian yang produktif, sehingga profitnya itu tetap tinggi. Karena ketika dibagi anak 4, misal dibagi sepetak-sepetak, sedangkan itu 1 km persegi, maka untung dari pengurangan tanah itu juga akan berpengaruh terhadap untung dari produksi pertanian itu sendiri. Oleh karena itu orang akan malas menjadi petani, akan malas memproduksi sektor pertanian dan sebagainya. Contohnya seperti di Indonesia, tidak ada regulasi seperti itu. Jadi tanah pertanian diwariskan, berubah menjadi properti, berubah menjadi perumahan. Ya akhirnya lahan pertanian berkurang, produksi pertanian juga berkurang. Kita negara agraria tapi produksi pertanian kita sangat lemah. Seperti itu. Oke, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, sudah saya jelaskan pandangan Veblen terhadap kritik-kritiknya tadi. 1. Manusia bukan hanya makhluk rasional, tapi juga makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera, nilai, dan kecenderungan insting yang terikat dengan budaya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa orang melakukan tindakan itu tidak melulu tentang faktor ekonomi. Mereka itu juga punya insting, mereka punya perasaan, selera. Contoh konkretnya seperti ini, contoh mudahnya. Ketika teman-teman ingin membeli, misal membeli gedok gitu ya, gedok. Ingin membeli gedok. Si A ini yang saudara kenal, teman saudara, si B ini yang saudara tidak kenal. Nah, gedoknya sama, spesifikasinya sama, warnanya sama, rasanya sama, tapi teman saudara memberi harga yang sedikit lebih mahal dari penjual yang saudara tidak kenal, si B. Kira-kira saudara akan memilih yang mana? Oke, saudara akan memilih yang si A. Karena apa? Ada kedekatan emosional. Misal jarak, cuma jarak 2 rupiah aja. Udah aku milih yang temanku aja. Padahal barangnya sama, tapi lebih murah yang tidak saudara kenal. Pasti saudara akan memilih yang kenal karena ada kedekatan perasaan, ada kedekatan afeksi. Nah, disitulah bahwa teori ekonomi tidak melulu kita mencari harga yang murah. Pada faktanya, kedekatan sosial itu juga akan mempengaruhi pilihan kita terhadap apa yang kita inginkan. Seperti itu. Nomor 2, selera perasaan, nilai, kecenderungan juga mempengaruhi tentang sosial ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Itu sudah saya jelaskan. Pilihan-pilihan ekonomi juga mempengaruhi oleh lingkungan fisik dan teknologi. Kemudian dunia ekonomi tidak dapat lepas atau bahkan dipengaruhi oleh faktor sejarah. Sudah saya jelaskan semua. Mungkin materi kita hari ini cukup itu aja. Akan kita bahas di berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Untuk pertemuan sesi berikutnya, saya akan mengisi dengan materi-materi yang berkaitan dengan fakta di lapangan. Harapannya pertemuan berikutnya teman-teman membawa berita yang terkait dengan ekonomi kelembagaan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.